kekalahan Indonesia lawan Malaysia hanya 3 bulan sebelum Barcelona itu sungguh-sungguh sangat telak ya, pukulan telak bagi tidak hanya bagi bulu tangkis Indonesia tapi juga bangsa Indonesia. Terserah orang memandang diri saya seperti apa, tetapi saya bertekad saya akan membuktikan, akan berprestasi baik di Olimpiade Barcelona. Saya akan membuktikan bahwa pandangan mereka semuanya adalah salah. Kekalahan Alan Budi Kusuma di final Piala Thomas tahun 1992 di Kuala Lumpur menjadi penentu kekalahan tim Indonesia. Alan yang saat itu bertarung melawan Fu Kokyong mati-matian berjuang membalikan keadaan. Namun, kenyataan berkata sebaliknya. Kualitas Alan sebenarnya jauh di atas Fu Kokyong. Sayang, atlet asal Surabaya yang punya teknik permainan terbaik ini seperti lumpuh. Di set kedua yang sangat menguras tenaga, Alan dipaksa tunduk oleh Fu Kokyong. Indonesia pun kalah melawan Malaysia dengan skor 2-3. Kekalahan telak ini membuat semua orang berpendapat, apakah Alan Budi Kusuma masih pantas berjuang mengharumkan nama bangsa? Memang media betul-betul waktu itu memojokkan ya, terutama Alan waktu itu benar-benar dipojokkan, apalagi dalam berbagai event, memang Alan itu betul-betul ibaratnya prestasinya tidak sebanyak katakanlah kalau dibandingkan dengan Ardi misalkan ya. Ardi itu jauh lebih banyak dan jauh lebih meyakinkan Ardi. Nah, Alan betul-betul waktu itu memang dalam posisi yang sangat sangat terpojok betul dengan penentu kekalahan lawan Fu Kokyong itu, sehingga orang tidak akan melihat dia bakal muncul sebagai juara di Barcelona. Jadi tidak ada orang yang mengharapkan dia. Alan Budi Kusuma adalah seorang atlet dengan spesialis menyerang. Atlet asal Surabaya yang lahir tahun 1968 ini mulai memegang raket sejak umur 7 tahun. Saat berusia 15 tahun, ia bergabung di PB Jarum. Dan pada tahun 1985, ia dipanggil oleh PBSI untuk bergabung di Pelatnas Pratama bersama jagoan bulu tangkis lainnya seperti Ardi Bewiranata yang juga dari PB Jarum dan Hermawan Susanto. Kita bisa masuk Pelatnas karena pada saat itu kita memang terbaik berdua ini. Jadi diambillah kita ke Pelatnas pada tahun 1986. Pada saat itu cuma berdua Mas, belum ada siapa-siapa. Di situ kita latihan bersama Budi Hartono. Setelah itu hari demi hari kita lewatin, Alan latihan penuh dengan semangat. Prestasi Alan mulai terlihat saat ia memenangi kejuaraan Jakarta Open tahun 1985 dan Thailand Open tahun 1986. Namun, sejak awal tahun 90-an, Alan seperti jagoan tanpa medali. Di tahun 1991, Alan hanya puas menjadi runner-up di IBF World Championship setelah ditaklukkan atlet asal Cina Zhao Jianhua. Dan di tahun yang sama, Alan dipaksa harus puas kembali menjadi runner-up setelah ditaklukkan Ardi Bewiranata di All Indonesian Final All England. Belum pernah meraih prestasi top. Itu dia di Asian Games Beijing, dia cukup mengecewakan juga, padahal diharapkan. Padahal dia adalah satu-satunya pemain Indonesia tunggal yang masuk ke semifinal di Asian Games Beijing waktu itu. Tetapi toh kandas di semifinal. Nah, kalau Alan tuh mungkin saya lihat kalau lagi mood ya mungkin susah dikalahin. Tapi kalau mungkin nggak mood ya mungkin lebih mudah untuk dikalahkan. Puncaknya di kejuaraan Thomas Cup tahun 1992 di Kuala Lumpur, Malaysia. 3 bulan menjelang Olimpiade Barcelona, tim Thomas Indonesia takluk oleh permainan tim Thomas Malaysia. Alan menjadi salah satu orang yang paling disalahkan saat itu. Alan Budi Kusuma kalah melawan dirinya sendiri.
Ya tentunya pada saat itu Mas, saya sangat kecewa karena tidak bisa menyumbangkan poin yang pada saat itu saya merasa saya yakin sekali bisa menang. Ya tentunya ya itulah yang terjadi Mas ya, saya kalah. Jadi saya sempat down kira-kira mungkin 2 mingguan lah Mas, down gitu. Jadi saya merasa sangat menyesal dan apa yang kurang gitu dalam diri saya. Dalam keadaan tertekan, Alan tidak melewati semua itu sendirian. Kekasihnya yang juga atlet bulu tangkis nasional turut mendukungnya untuk bangkit dan kembali percaya diri. Ya, saya cuma mengatakan pada dia, udahlah nggak usah dipikirin, yang udah terjadi ya sudah. Tapi bagaimana selanjutnya kamu harus membuktikan kepada semua orang bahwa kamu tidak sejelek yang diperkirakan orang dan harus membuktikan dengan prestasi. Dan itu yang saya katakan pada Alan dan memberikan semangat lagi pada dia untuk bangkit. Ya udah, sekarang kita latihan aja. Di depan ini kan ada Olimpiade. Ini kesempatan buat kamu untuk pembuktian. Kisah cinta Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti dimulai sejak bertemu di Pelatnas. Alan menyatakan cinta pada tanggal 1 Mei 1987 menjelang kepergiannya ke kejuaraan dunia di Beijing. Ardi itu adalah partner Susi dalam berprestasi, sementara Alan itu partner di luar lapangan. Dan saya lihat hubungan keduanya tidak berlebihan kalau dibandingkan dengan pasangan-pasangan anak muda waktu itu ya. Tidak, sama sekali tidak berlebihan. Mereka itu betul-betul seadanya, tidak terlalu terlalu menampilkan kedekatan mereka gitu, enggak. Mereka hanya bareng seperti teman baik aja gitu dan tidak pernah ibaratnya menunjukkan kemesraan berlebihan di depan publik, tidak. Dalam perjalanan hubungan keduanya, banyak pertentangan datang dari orang tua dan juga pelatihnya masing-masing. Ya memang pada saat kita pacaran berdua ya, pasti halangan tuh ada ya. Jadi karena beberapa contoh sebelum saya itu bahwa atlet yang berpacaran selalu prestasinya turun. Otomatis baik orang tua, pelatih maupun pengurus tuh agak takut ya. Karena menurut mereka mungkin saya dan Alan adalah mungkin pemain yang akan diandalkan untuk kedepannya, sehingga pada saat kita berdua pacaran mereka juga agak sedikit ya kalau dibilang melarang enggak, tapi mereka juga kayaknya memantau terus ya. Terutama pasti orang tua kita lah, mereka beliau-beliau pastinya tentu khawatir, takutnya nanti ada pengaruh buruk dari hubungan kita berdua. Pada awal Mas, orang tua saya maupun juga orang tua Susi juga menentang sebetulnya. Jadi sebetulnya menentangnya bukan karena tidak menyetujui Mas, tapi takut mengganggu prestasi. Itu intinya sebetulnya. Dan saya juga mungkin waktu itu masih muda, jadi agak sedikit ya emosional atau apapun lah Mas. Tapi seiring dengan waktu akhirnya kita berkomitmen lah dengan Susi bahwa untuk supaya hubungan kita disetujui. Jadi supaya ya hubungannya lebih baik lah, maksudnya dengan ya kan selama ini kan kita backstreet Mas, jadi diam-diam lah seperti itu. Jadi saya rasa yang terbaik adalah bagaimana kita untuk mengatasi masalah ini adalah kita harus berprestasi, kita harus jadi juara gitu. Meskipun orang tua dan pelatih khawatir akan menurunnya prestasi mereka berdua, Alan dan Susi berhasil membuktikan sebaliknya. Puncaknya itu pada All England tahun 91. Waktu itu Susi juga juara tunggal putri dan Ardi juara tunggal putra. Ini untuk pertama kalinya. Jadi ibaratnya mengawinkan gelar juara All England. Itu disebut sebagai oleh media disebut sebagai pengantin juara waktu itu, pengantin juara All England waktu itu, dan ini luar biasa. Dan tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi dunia, ini menjadi perhatian luar biasa keduanya. Ya, saya tidak bisa menyebutnya cemburu Mas, cuman saya ada keinginan bahwa saya harus bisa berprestasi lebih baik gitu loh Mas, karena itu merupakan satu hasil yang telah dicapai oleh teman saya Ardi dan Susi. Emang kenyataannya lebih baik dari saya pada saat itu Mas ya. Kekalahan Alan atas Fu Kok Hyong di Thomas Cup 1991 memicunya untuk latihan lebih keras dan lebih lama dari atlet lainnya. Ya, kita kalah itu mungkin Alan setelah pulang dari Thomas Cup dia latihannya lebih giat lagi untuk supaya dia tuh menunjukkan bahwa ini loh,
saya balas dengan prestasi saya di Olimpiade. Kalau dia skipping mungkin dia lebih dari teman-temannya. Kalau dia lari juga lari lebih daripada teman-temannya juga. Itu pun kalau latihan main game juga lebih banyak gamenya tuh daripada teman-temannya. Porsi latihan Mas yang sebelumnya mungkin hanya 6 jam pada waktu itu pada waktu Pemaskat, waktu Olimpiade saya tambahkan lebih dari 6 jam, mungkin bisa mencapai 7 sampai 8. Kadang-kadang ya karena keinginan saya yang begitu ingin bisa lebih baik Mas, sampai badan saya tidak bisa menerima gitu. Tadi maksud saya keinginan saya untuk masih terus berlatih, tapi badan saya sudah tidak mampu untuk bangkit. Menjelang Olimpiade Barcelona 1992, Alan hanya punya waktu 3 bulan untuk latihan keras dan mempertajam kembali permainannya yang sempat dipatahkan Koko Kyong di Thomas Cup. Bahkan tekanan kepada PBSI semakin berat ketika Surono, ketua KONI pusat waktu itu, mengeluarkan pernyataan mengejutkan di akhir bulan Mei tahun 1992. KONI akan mengurangi jumlah atlet bulu tangkis dari 13 atlet yang dinyatakan lolos berangkat ke Barcelona akibat kekalahan yang sangat menyakitkan dari Malaysia di Piala Thomas dan Uber Cup. Puncak kemarahan publik olahraga Indonesia terhadap prestasi bulu tangkis Indonesia yang betul-betul terpuruk pada awal tahun menjelang Olimpiade Barcelona. Bahkan 3 bulan sebelum Barcelona pun mereka tidak menunjukkan prestasi yang meyakinkan, ya sehingga muncul tadi ancaman untuk mengurangi jumlah kontingen delegasi bulu tangkis Indonesia. Dan itu ternyata memang dikurangi betul. Yang berangkat pelatih tunggal putra misalkan ya, itu hanya Rudi Hartono, padahal Rudi Hartono tidak memegang mereka. Yang memegang mereka itu adalah Indra Gunawan dan Triaji. Hanya Susi Susanti dan pemain ganda Edi Hartono dan Rudi Gunawan yang dipastikan ke Barcelona. Sedangkan 8 pemain lainnya termasuk Alan Budi Kusuma terancam akan dicoret dari daftar. Jika Alan termasuk salah satu atlet yang tidak jadi berangkat ke Barcelona, peluangnya untuk membuktikan prestasinya kepada seluruh bangsa Indonesia akan sirna. Dan mimpinya tidak akan pernah terwujud untuk selamanya. Jadi begitu Susi menang, saya malah lega gitu. Saya lebih rileks malahan. Tadi saya ke Almardi, menang Almardi, kok medali emas kan untuk Indonesia. Des del Pavater, la flama olímpica il·lumina ja l'estadi de Montjuïc. Pesta Olimpiade pun dimulai. Kibasan bendera 172 bangsa di dunia mulai berkibar meriah di Barcelona, Spanyol sejak 25 Juli hingga 9 Agustus 1992. Pelatih tim ganda putra bulu tangkis Indonesia yang juga mantan atlet bulu tangkis nasional Christian Hadinata mewakili para atlet dan kontingen mengibarkan bendera merah putih di barisan terdepan. Ancaman Ketua Umum KONI Pusat untuk mengurangi jumlah atlet bulu tangkis yang berangkat ke Barcelona tidak terbukti. 13 atlet putra dan putri bulu tangkis telah mendarat mulus sejak tanggal 22 Juli. Alan Budi Kusuma termasuk dalam rombongan itu. Yang saya rasakan adalah saya siap Mas. Jadi apapun yang terjadi saya siap karena saya merasa persiapan saya sudah maksimal. Jadi kalaupun terjadi kalah pun saya sudah itu yang saya berikan yang terbaik lah Mas. Jadi saya sudah pasrah gitu loh Mas. Maksud dalam hati siapapun saya hadapin saya harus menang. Perjalanan atlet putra bulu tangkis Indonesia selalu mendapat rintangan. Dalam undian di tunggal putra, Ardi Bewiranata berada di dalam satu grup dengan pemain berbahaya Eropa, Jens Olsson dari Swedia dan Paul Erik Hoyer Larsen dari Denmark. Sedangkan Hermawan Susanto harus menghadapi unggulan pertama asal China, Zhao Xinhua.
Sayangnya, di 7 pertandingan sebelumnya Hermawan belum pernah menang. Harapan emas berada di pundak Alan Budi Kusuma yang berada dalam satu grup dengan Wu Wenkai. Nah, quarter final itu Mas, jadwalnya ketemu Wu Wenkai. Saya sama Wu Wenkai itu rame, tapi ternyata Wu Wenkai itu dikalahkan oleh pemain Korea. Namanya Kim Ha-kyun. Nah, Kim Ha-kyun itu main sama saya nggak pernah menang, Mas. Ah, itu satu bless kan buat saya, bahwa saya lebih confident. Wah, kalau dengan Kim Ha-kyun saya lebih ya paling nggak kalau dengan Wu Wenkai 50-50 lah. Kalau dengan Kim Ha-kyun mungkin 55%, karena skor pertemuan saya nggak pernah kalah, Mas. Saya lebih yakin gitu. Itu yang apa ya, namanya juga satu pertandingan gitu loh, Mas. Jadi apapun kan bisa terjadi, Mas. Harapan besar berbuah manis. Perjuangan mati-matian Ardi B. Wiranata, Hermawan Susanto, dan Alan Budi Kusuma berhasil lolos hingga ke babak semifinal. Ardi akan bertarung melawan Hermawan untuk merebut posisi di final, sedangkan Alan Budi Kusuma harus menghentikan laju Thomas Lauritsen untuk mewujudkan All Indonesian Final di Olimpiade Barcelona. Pada saat kita udah masuk semifinal, 3 dari Indonesia, 1 dari luar. Kebetulan saya juga jumpa dengan Ardi sendiri, teman senegaranya. Itu seperti kita nih, seperti latihan seperti biasa gitu loh. Walaupun itu di tempat Olimpiade, siapapun yang maju toh airnya toh tetap merah putih berkibar. Yang pasti dia tuh pemain menyerang yang agresif, Mas, dari Denmark, dan tinggi, Mas, lebih tinggi dari saya. Dan memang pertemuan sih lebih banyak menang saya sih, Mas, lebih banyak menang saya. Jadi saya pun juga nggak terlalu saya juga yakin lah ketemu Thomas waktu itu, Mas. Memang pada set kedua sih jus sih, Mas, ya. Saya menangkan jus, tapi saya masih yakin bisa memenangkan pertandingan itu, Mas. Itulah yang dinamakan perjuangan untuk negara dilakukan oleh Susi Susanti. 4 Agustus 1992, beberapa jam setelah Sri Kandi bulu tangkis Indonesia Susi Susanti memastikan medali emas Olimpiade ikut pulang ke Indonesia, kekasihnya Alan Budi Kusuma seperti mendapat tambahan semangat menghadapi final melawan Ardi B. Wiranata. Saya harap saya bisa menang, kamu juga bisa menang gitu. Jadi waktu itu saya katakan seperti itu pada Alan, pokoknya semangat aja deh. Apalagi kamu kan lawan Indonesia, sama-sama Indonesia, udah pasti Indonesia yang juara. Lalu kamu juga lawan teman sendiri, otomatis kamu juga udah tahu kelemahan dan kelebihan. Pokoknya udah nekat deh, cuma sekali lagi kok. Saya bilang gitu. Siapapun yang menang medali emas pasti ikut pulang ke Indonesia. Namun, bagi Alan Budi Kusuma dan Ardi B. Wiranata, kemenangan ini lebih personal. Keduanya memperebutkan gengsi gelar segala juara. Saya lebih care ke Susi. Kenapa seperti itu, Mas? Karena Susi kan melawan Korea. Mas kan 50-50 kan, Mas. Nah, tapi kalau saya dengan Ardi, saya lebih agak sedikit nggak terlalu setegang Susi gitu loh, Mas. Jadi saya maupun Ardi pun menang, sama-sama kan Indonesia, emas yang untuk Indonesia. Itu loh, Mas, sebetulnya yang waktu itu saya pikirkan seperti itu. Jadi saya lebih tegang terhadap Susi sebetulnya. Pertandingan pun dimulai. Di set pertama, Alan membuka pertarungan di antara keduanya. Serve Alan langsung disambut Ardi dengan rally yang tidak berlangsung lama. Saling serang keduanya dengan melancarkan smash keras bergantian mendapatkan angka. Para penonton dibuat menahan nafas panjang. Menjadi unggulan pertama tim Indonesia seperti menjadi beban berat bagi Ardi B. Wiranata. Penampilannya di final tidak maksimal. Justru Alan Budi Kusuma yang 3 bulan sebelumnya menjadi musuh bersama karena kekalahannya di Thomas Cup dan tidak diunggulkan di final Olimpiade, malah bermain lepas dan tanpa setitik pun memanggul beban di pundak. Tidak ada drama, Alan menang mutlak 2 set atas Ardi B. Wiranata dengan skor 15-12 dan 18-13. Alan membuktikan ucapannya. Di bawah bayang-bayang caci maki dan kekecewaan seluruh bangsa, Alan Budi Kusuma mengembalikan kehormatannya. Jadi begitu Susi menang, saya malah lega gitu. Saya lebih rileks malahan. Jadi saya sama Ardi menang sama Ardi, toh medali emas kan untuk Indonesia.
pengantin emas Olimpiade. Julukan baru ini langsung disematkan kepada Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Pasangan kekasih ini berhasil membuktikan kepada keluarga, pelatih, dan seluruh bangsa bahwa hubungan keduanya bisa menjadi penyemangat untuk berprestasi maksimal. Pada saat mereka bertemu itu kalau saya lihat, salah satu ada yang kehabisan Mas, kehabisan tenaga. Ya Ardi habis memang ya, tapi apa boleh dikata itu akhirnya dia kan harus kalah sama Alan. Berarti Alan lebih siap. Tanggal 9 Februari tahun 1997, Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti mengabadikan julukan pengantin emas Olimpiade dengan mengikat janji suci di depan altar. Kini, keduanya sibuk membesarkan ketiga buah hatinya, Laurencia Averina, Albertus Edward, dan Sebastianus Frederick. Kita berdua tuh ya selalu ingin menunjukkan, justru ingin membuktikan bahwa dengan pacaran kita tuh bukan jadi jelek prestasinya, tapi justru dengan pacaran kita tuh nambah motivasi dan menunjukkan bahwa dengan pacaran kita prestasi jauh lebih baik. Meskipun telah gantung raket, Alan Budi Kusuma tidak pernah melupakan olahraga yang membesarkan namanya. Bersama Susi Susanti, Alan mengembangkan bisnisnya dengan nama Aztec, Alan Susi Technology. Dan dari bisnisnya tersebut, ia menggelar kejuaraan nasional untuk terus mencari bibit-bibit muda berbakat. Itu yang ingin saya buktikan sebetulnya Mas, bahwa saya mampu dan saya bisa. Dan tentunya dengan hasil yang maksudnya hasil kerja keras Mas ya. Tentunya dengan hasil kerja keras dan juga fokus. Saya yakin semua orang, bukan hanya saya bisa Mas, semua orang juga pasti bisa. Kita bisa.